pohon dibor dulu tanaman terserang ulat kantong. Jadi dibor batangnya ini lubang yang dibor. Lubang yang dibor busuk kan. Ini Thumicilia gano, ini jumpa Basidiocap ganoderma di pinggir lubang. Makanya saya bilang kalau pohon dibor mungkin kalau tahap pertama nggak masalah, mungkin nanti udah 2-3 tahun akan muncul serangan ganoderma, karena pasti baik dibawa oleh rayap maupun dibawa oleh Oryctes. Jadi daerah pengeboran ini mudah ditembusi oleh rayap dan Oryctes. Sehingga kita lihat ini patah pinggang, pohon patah pinggang. Ini akibat pengeboran. Busuk kan? Kita lihat empelurnya, busuk empelurnya. Makanya saya bilang bahan kimia yang dibor ke dalam batang disuntikkan, mungkin kalau setahun 2 tahun nggak masalah. Begitu 5 tahun jadi hancur empelurnya. Bapak lihat nih, empelur batangnya hancur. Jadi pengeboran itu tidak baik untuk tanaman kelapa sawit. Kalau pengeboran batang itu biasanya itu tanaman umur 22 tahun mau di replanting. Jadi untuk mengeluarkan produksi maksimal biasa disuntik nutrisi untuk menghasilkan buah yang banyak. Ini untuk mengendalikan hama penyakit harus dibor. Dibor inilah akibatnya. Ini tahun tanam 2010. Sudah seperti ini. Maka saya bilang untuk mengendalikan hama penyakit jangan dibor batang. Karena pada daerah pengoboran itu ini kan tanaman monokotil. Jadi pertumbuhan jaringan tuh nggak ada bisa tumbuh jaringan baru. Kecuali di kotil. Di kotil tuh kalau kita bor pun dia nanti kulitnya akan tumbuh kembali. Kalau ini nggak bisa karena ada jaringan gabus, jaringan empelur. Ini kan tumbang kan. Inilah saya sudah berulang kali ingatkan, tolong jangan dilakukan pengoboran batang pohon sawit. Karena efeknya nanti rayap datang menyerang pohon, rayap membawa spora gano, kemudian juga Oryctes membawa spora gano, rayap masuk ke dalam lubang pengoboran, membawa spora gano, akhirnya jaringan batang empelurnya busuk, korteknya busuk. Inilah akibat kesalahan teknologi. Katanya sudah populer yang seperti ini. Itu lagi. Ini akibat pengeboran juga patah pinggang. Makanya teknologi jangan diserap semua. Harus dipahami dulu. Jadi pengoboran batang ini jangan dikerjakan akibat pohon sawit banyak patah pinggang. Inilah persoalan yang tidak dipahami. Ini batang kan hancur, empelurnya hancur. Ini saya bagikan video ini supaya para petani sawit jangan jadi korban pohonnya dibor untuk kendalikan ulat kantong dan ulat api. Tidak menyelesaikan masalah, yang ada menimbulkan masalah baru bagi tanaman. Jadi dibor masuk spora gano berkembang biak di dalam, akhirnya pohon patah pinggang akibat pengoboran batang. Jadi tolong para planter lebih hati-hati. Kalau tanaman yang masih produktif seperti ini jangan dilakukan pengoboran. Kalau Bapak mau ngebor umur 22 tahun bolehlah mau di replanting 3 tahun lagi. Bapak suntik, mau Bapak bor, mau Bapak infus itu terserah. Maka tolong dipahami betul masalah jaringan tanaman kelapa sawit.